Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kak Uli dalam channel favorit kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba sesuatu yang sedikit berbeda, yaitu kita akan membahas tentang konten podcast STMKG. Nah, bersama dengan kakak pada kesempatan kali ini telah hadir teman kelas kakak, yaitu Kak Hanif. Izin Nip, mungkin boleh perkenalan diri dulu, silakan. Oke, terima kasih Lilo. Jadi izinkan memperkenalkan diri dulu ya. Nama saya Muhammad Tim Sultoni dari tingkat 3 Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Kemudian saya umur 21 tahun. Mungkin saya ini sekelas dengan Ulil ya, jadi kita udah jadi teman akrab. Dan Ulil ini emang menjadi panutan bagi saya gitu, karena Ulun itu mempunyai kepribadian yang kuat, cerdas, kemudian humoris ya, sehingga dicintai oleh banyak teman-temannya di kelas maupun di sekitar lingkungan STMKG. Oh iya, asal ya. Oke, asal saya tuh dari Jakarta Timur. Mungkin agak jauh juga dengan daerahnya Ulil ya. Ulil kan di Sulawesi ya, Lil. Kamu terlalu memuji Nip. Ya memang benar, kita jauh sekali ya. Dari kamu Jakarta, kita di Sulawesi, tapi ketemunya di STMKG. Tapi kita ya walaupun perbedaan jarak kita sangat jauh, tapi kita ini sangat akrab ya, Lil ya. Teman akrab ya. Oh, siap. Oke Nip, mungkin kita ini maju ke pertanyaan pertama yang paling sering ditanyain. Biasanya ada-adanya tanyain ke aku, Kak, kenapa sih milih kedinasan atau milih STMKG khususnya? Kalau kamu Nip, apa alasannya? Oke, jadi intinya alasan kenapa saya memilih PTK daripada PTN ya. Jadi yang pertama itu tuh ketika SMA ya, SMA semester akhir atau kelas 3, itu kan kita dihadapkan dengan banyak kebimbangan ya untuk memilih kampus dan intinya memilih untuk masa depan kita yang lebih cerah lagi. Nah, kemudian banyak nih rumor-rumor ketika kita memilih universitas ini, universitas itu banyak yang bilang untuk kedepannya itu untuk mencari pekerjaan tuh sepertinya sangat susah dan sulit, dan tidak ada jaminan juga ketika kita masuki universitas itu akan langsung mendapatkan pekerjaan, terutama pekerjaan yang layak ya untuk kita. Jadi di situ saya dihadapkan dengan posisi yang ya realistis dan melihat ke depan bagaimana cara diri saya ini tuh agar supaya tidak memikirkan hal itu kembali. Kemudian saya mencari informasi dari internet, dari kemudian teman dan dari kakak kelas, dan ternyata ada yang namanya perguruan tinggi kedinasan. Nah, kemudian dari perguruan tinggi kedinasan ini saya gali informasi lagi nih. Ternyata ada yang namanya STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Nah, untuk prospek kerjanya sendiri ternyata jelas, setelah lulus akan dimasukkan ke dalam penempatan yang jelas gitu kan, dengan ya jaminan yang pasti gitu kalau kita setelah lulus langsung kerja. Nah, kemudian kenapa saya tertarik dengan STMKG ini? Sebenarnya ketika saya kelas 2 SMA itu saya pernah mengikuti Olimpiade Sains Nasional Kebumian, dan STMKG ternyata punya passion yang sama dengan apa yang saya pernah bahas di OSN Kebumian ini. Tentang kebumian lah, kita mempelajari tentang atmosfer, tentang keadaan lautan dan daratan. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk memilih Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini. Kemudian mungkin itu dulu kali ya, Lil ya? Atau ada pertanyaan lain? Wah, ternyata lumayan panjang juga ya backgroundnya ya Nip ya. Oh, kamu kemarin ikut Olimpiade Kebumian ya Nip ya? Soalnya aku kemarin pas SMA ini berapa kali coba Olimpiade Fisika, walaupun hanya sampai di provinsi sih.
sama-sama lah kebumian sama fisika juga. Kalau di STMKG dan di BMKG semua kayaknya kepake ilmunya ya. Itu benar banget sih. Oh iya nih, mungkin yang aku mau garis tekanin, ya aku mau garis bawah kepada adik-adiknya nih. Kalau buat masuk STMKG itu nggak harus kita pernah masuk Olimpiade atau gimana, yang penting ada kemauan. Benar nggak nih? Oh, bener banget Madil. Tapi Jadi itu untuk sekolah di STMKG ini tidak perlu dengan latar belakang kita pernah ikuti OSN atau semacamnya ya. Jadi semua orang itu bisa masuk ke STMKG dengan usaha dan kerja kerasnya masing-masing. iya nih, benar banget tuh. Oke nih, mungkin kita berbicara mengenai STMKG ini, kita berbicara juga mengenai seleksinya ya. Kalau kamu sendiri itu berapa kali tesnya sih nih baru bisa keterima? Apa sekali atau gimana? Oke, ini cukup menarik ya karena waktu itu tuh saya benar-benar ngikutin prosedur eh, penerimaan taruna baru di STMKG ini tuh lumayan ribet ya. Itu karena saya mengalami itu tuh ya hanya sekali seumur hidup. Jadi saya mengikuti PTB itu hanya sekali, dan di situ tuh kita dihadapi dengan situasi penerimaan yang sangat 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 sulit juga karena tesnya kan ada banyak, beberapa rangkaian tesnya ada banyak, kemudian ketika kita mengerjakan soal juga dari soal-soal tersebut banyak kesulitan masing-masing. Jadi ya eh, saya hanya mengikuti PTB ini sekali dan alhamdulillah bisa langsung masuk diterima di tahun ketika saya lulus saat SMA itu juga. Begitu Lil. Berarti sekali tembus ya Nip ya? Sekali tembus Lil. Wah, alhamdulillah ya, mantap banget Nip. Ternyata sekali tembak ya kamu ya. Keren, 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 keren. Oh iya Nip, bagi adik-adiknya ini kan mereka setelah tes SKD ini sampai sekarang masih belum ada pengumuman kelulusannya dan masih menunggu kapan mau tes SKD. Kalau menurut kamu atau apa sih yang mau kamu sampaikan kepada adik-adiknya Nip? Mungkin biar maksimalkan waktunya atau gimana? Oke. Mungkin yang perlu disampaikan juga ketika kita belum mendapatkan pengumuman resmi dari kampus itu bisa diisi dengan usaha. Usaha udah kan saat mengerjakan soal, dan ya kedua tuh ya kita berdoa supaya dengan jangka waktu yang belum bisa kita pastikan ini kapan ada pengumuman, nah itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman untuk berdoa. Kemudian kan juga persiapan ya, terutama persiapan fisik juga, karena kan nanti setelah diterima di STMKG itu kita sekolah semi militer, jadi banyak melakukan kegiatan fisik. Nah walaupun kita belum tahu nih ada pengumuman diterima atau lulus, kita juga mesti ada persiapan. Jadi ketika nanti sudah ada pengumuman, nah kita sudah mempersiapkan itu semua, jadi tinggal mengikuti rangkaian kegiatan yang ada di penerimaan taruna baru STMKG ini. Mungkin itu aja Lil. Benar banget ya. Jadi benar banget nih. Jadi kita itu biasanya ya setelah tes itu berarti kita harus banyak-banyak berdoa nih. Selain berdoa, kita juga tadi aku garis bawahi poin kamu nih, olahraga. Karena jangan sampai adik-adik ini cuman belajar aja nggak ada olahraganya, kan sayang banget. Soalnya di STMK gini ada loh tes fisiknya, lari. Dan setelah kalian udah keterima itu ada banyak kegiatan fisik yang mengharuskan kalian paling nggak bugar gitu. Jadi yang belum pernah olahraga nih, disering-sering olahraga ya. Jangan cuman ini belajar aja, harus ada olahraganya biar sehat. Oh iya nih, aku juga ada ini pertanyaan berikutnya ya. Setelah kamu keterima di STMKG, kamu menyesal nggak? Atau ada penyesalan nggak? Oke ya, penyesalan ya. Aduh, ini karena yang perjuangan saya tuh masuk STMKG itu lumayan sulit juga. Ya jadi ketika diterima di STMKG itu sepertinya penyesalan tuh ya
sudah nggak ada, justru malah terbayarkan semua karena saya sudah terima di kampus yang saya impikan ini. Karena ya dengan jaminan kerja, jaminan pekerjaan, kemudian lulus menjadi abdi negara kan, di mana kita melayani masyarakat, yang artinya membuat orang lain itu dengan layanan kita itu menjadi bahagia. Itu kan menjadi kebahagiaan pribadi kita sendiri ya. Terus ya yang terutama juga bekerja untuk menjadi abdi negara kan, kita mendedikasikan diri kita kepada Ibu Pertiwi gitu. Dan yang kedua, nah ini justru ketika udah masuk STMKG, ya udah kita nggak usah memikirkan lagi, ya sebenarnya harus pikirkan juga kemudian sudah ada keringanan karena biaya hidup kita tuh kan udah ada anggaran tunjangan ya. Nah, tunjangan ini tiap bulan kan, wah itu udah enak banget sih. Jadi kita nggak usah terlalu memikirkan biaya hidup gitu loh. Oh iya benar dong Nip, itu kita bahas mengenai tunjangan ikatan dinas ya. Itu yang menyelamatkan kita di akhir-akhir bulan ya kan. Itu selalu sangat ditunggu-tunggu. Sangat dinanti-nantikan ya, ketika tunjangan turun nih, wah mau ngapain kita? Ya udah diem aja di kosan gitu, makan-makan, nikmatilah tunjangan yang sudah diterima. Itu hasil perjuangan kerja keras untuk teman-teman yang masuk ke STMKG begitu. Giliran Sabtunya kosong gak nih? Aduh, Sabtu justru tuh paling buat kita bahagia ya. Sabtu bahagia daripada ya? hari-hari yang lain, ini Sabtu ini paling bahagia kita. Sabtu bahagia ya, wah bahagia banget sih. Paling enggak sekarang itulah yang membuat kita mengingat kembali flashback memori-memori itu kan. Ya lumayan buat bahagia kan Ganip. Oh iya, jadi gini nih, kan setelah kita masuk ke STMKG nih, kalau jujur ya aku ada berapa culture shock gitu, atau budaya-budaya yang membuat aku bingung atau kaget lah. Kalau kamu ada nggak nih yang masalah seperti itu? Oke, bener. Sesungguhnya ya yang saya katakan itu, masuk STMKG itu merubah pola hidup, merubah kepribadian. Kenapa? Karena ini menurut saya, diri saya pribadi ya, STMKG ini kan jelas sivil militer, kemudian di situ banyak pendidikan yang mengutamakan kekuatan fisik ya. Nah, background fisik saya ketika masa SMA itu, saya ya melakukan olahraga itu jarang ya, paling seminggu sekali. Jadi kemudian ketika kita dihadapkan dengan situasi masuk STMKG yang dimana mengutamakan kekuatan fisik selain akal, ya udah banyak perjuangan pasti di situ. Kayak kita mau menyerah tapi nggak bisa, kemudian kita mau putus asa ya, ini udah perjuangan saya buat masuk STMKG sudah susah, kenapa saya harus putus asa gitu. Inilah yang harus diperjuangkan gitu ketika kita masuk STMKG. Jadi ya berusaha lebih baik aja ketika sudah masuk STMKG. Oh iya begitu ya Nip ya. Benar. Soalnya gini, banyak kan teman-teman kita yang udah kuliah di universitas negeri kan, yang udah setahun lah atau baru beberapa minggu, tapi setelah keterima di STMKG mereka beralih dari kampusnya ke STMKG. Di teman kelas kita juga kayaknya ada ya begitu kan. Kalau aku sendiri kan ini udah pernah kuliah di teknik sipil ya, setengah tahun kalau boleh katakan. Karena semester berikutnya aku ambil ini cuti buat belajar STMKG. Dan mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih, yaitu ini, apa yang mau kamu sampaikan kepada adik-adik yang mungkin sedang menonton video ini, yang sedang berjuang untuk masuk ke kampus STMKG? Silakan Nip. Oke, jadi mungkin bagi teman-teman yang sedang saat ini posisi untuk berjuang untuk agar diterima di kampus yang kalian impikan, yaitu STMKG ini ya. Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, perbanyak saja
berdoa. Kemudian ketika sudah dapat pengumuman, janganlah kecewa bagi teman-teman yang tidak diterima atau belum kesempatannya, karena kan masih ada kesempatan kedua untuk diterima, untuk mengikuti tes kembali tahun depan. Itu bisa diikutkan kembali kan. Kemudian bagi teman-teman yang sudah ada namanya saat pengumuman atau tanda kutip sedang bahagia lah karena diterima, itu jangan, selalu terus perjuangkan. Jangan sampai ketika kita sudah diterima nanti kita menyesal dengan apa yang telah kita perjuangkan. Karena dari kita sendiri juga banyak teman-teman teman-teman kita yang saat masuk kampus ini, ketika sudah diterima, ya sudah masuk dan mengikuti semua rangkaian kegiatan yang ada di kampus, seperti pembinaan fisik, kemudian pembinaan dan lain-lain, pembinaan mental dan lain-lain. Ini ada yang mengundurkan diri. Nah, ini kan perbuatan yang sayang sekali kan, ketika udah diterima, kita susah payah mengikuti kegiatan terus mengundurkan diri. Waduh, ini kalau bisa udah inilah yang terbaik untuk kita jalani, kita berusaha untuk mengikuti semaksimal mungkin. Biarlah perjuangan itu menjadi hal yang terindah ketika kita sudah lulus nanti atau mendapatkan pekerjaan masing-masing. Mungkin itu aja kali, Lin. Oke, terima kasih Nip. Ya, aku jujur ini ya, gak kerasa ya, kita dari tahun pertama, tahun kedua, cuman kayak waktu berlalu begitu aja. Sekarang udah mau masuk ke tahun keempat nih, ke tahun terakhir kita. Udah KKN aja sekarang kita kan. Nah, ini benar menarik. Karena perjalanan panjang kita tuh sebenarnya lebih banyak ketika masih tahun pertama ya, Lil ya. Ini ketika tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, wah itu nggak terasa dan tiba-tiba kita dihadapkan dengan skripsi. Waduh. Udah mulai proposal sekarang kita juga ya. Aduh, padahal baru kemarin lo masuk. Tingkat 1 adalah tingkat di mana waktu berjalan begitu lambat. Itu teori yang mengalahkan teori relativitas waktu Einstein, Nip. Aduh, lumayan. Oke, makasih banyak ya Nip ya, telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kesempatan kali ini. Sama-sama nih, suatu kehormatan juga bisa diundang di YouTube-nya Kak Ulil. Oke, terima kasih Nip. Nah, bagi teman-teman ini yang belum subscribe, bolehlah ya dibantuin channel ini biar bisa lebih berkembang, agar nantinya bisa menyampaikan informasi-informasi lainnya yang mungkin berguna bagi adik-adik semua. Oke, seperti biasa kita akhiri podcast kita kali ini dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di podcast berikutnya.